ini tentang analisis korelasi Ring-Sperman. Apa sih analisis korelasi Ring-Sperman itu? Yaitu salah satu teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan, kekuatan, dan arah antara dua variabel yang datanya berbentuk ordinal, yaitu data yang disusun dalam bentuk peringkat atau ranking. Berbeda dengan korelasi produk momen person yang mengharuskan data berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Nah, korelasi Ring-Sperman ini tidak memerlukan asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk data yang tidak linear maupun tidak memenuhi syarat parametrik. Korelasi ini biasanya digunakan untuk data berasal dari peringkat atau ranking seperti hasil nilai, terus peringkat prestasi, tingkat kepuasan, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah sumber data antar variabel tidak harus sama. Terus yang ketiga, peneliti ingin mengetahui tingkat hubungan atau keeratan antara dua gejala tanpa mempersoalkan distribusi datanya. Oke, untuk koefisien korelasi Spermannya dilambangkan dengan P rho atau RS dengan nilai berkisaran antara -1 hingga +1 yang diartikan sebagai berikut. P sama dengan +1 hubungan positif sempurna, kenaikan X diikuti kenaikan Y, yang P sama dengan -1 hubungan negatif sempurna, kenaikan X diikuti penurunan Y, P sama dengan 0 tidak ada hubungan antara kedua variabel. Terus demikian korelasi Ring-Sperman digunakan untuk mengetahui arah kekuatan hubungan antara dua variabel ordinal baik maupun perhitungan manual menggunakan rumus Rho maupun melalui analisis SPSS. Oke, kemudian untuk tujuan korelasi Ring-Sperman yaitu yang pertama untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel yang tidak harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu menilai arah hubungan antara nilai positif dan nilai negatif. Yang ketiga, menguji hubungan monotik yaitu hubungan yang bergerak dalam satu arah, selalu naik atau selalu turun, bukan harus linear. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu alternatif dari korelasi person jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, berada dalam bentuk peringkat atau ring, dan mengandung outlier yang dapat mempengaruhi hasil korelasi linear. Langkah korelasi Ring-Sperman. Yang pertama, tentukan dua variabel yang ingin dikorelasikan, biasanya mengambil data dari data ordinal. Kedua, beri peringkat ranking pada masing-masing variabel. Ketiga, hitung selisih peringkat D untuk setiap pasangan data. Lalu keempat, hitung kuadrat dari selisih ranking tersebut dengan menggunakan D kuadrat. Selanjutnya, substitusikan ke dalam rumus korelasi Ring-Sperman. Lalu selanjutnya terakhir interpretasi hasil. Jika Ring-Sperman sama dengan +1, maka hubungannya positif sempurna. Jika Ring-Sperman sama dengan -1, maka hubungannya negatif sempurna. Dan terakhir, jika Ring-Sperman sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan. Metode korelasi Ring-Sperman. Metode korelasi Ring-Sperman digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal. Data diubah menjadi peringkat lalu dihitung selisih ranking tiap pasangan data. Nilai korelasi dihitung dengan rumus, yaitu rumusnya RS sama dengan 1 dikurang dalam kurung 6 kali sigma D pangkat 2 tutup kurung atau dalam kurung N kali dalam kurung N pangkat 2 dikurang 1 tutup kurung. Keterangannya yaitu RS sama dengan koefisien korelasi Sperman, D yaitu selisih ranking atau RX dikurang RY, N yaitu jumlah pasangan data. Halo, aku bakal jelasin soal pertemuan 15, dimana yang pertama kita mencari nilai koefisien korelasi. Oh ya, di sebelah kiri aku udah bikin tabel pembantu ya buat ngejawab soal ini. Jadi kalau udah ada tabel pembantu itu kita tinggal masukin aja angkanya ke dalam rumus, dimana di sini hasil dari nilai koefisien korelasinya itu adalah 0,615, dan setelah itu kita mencari koefisien determinasi, dimana hasil dari koefisien korelasinya itu dikuadratkan dan dikali dengan 100% dan hasilnya adalah 37,8%. Kemudian kita menguji signifikasi di mana rumusnya itu Z hitung sama dengan nilai koefisien korelasi dikali dengan akar N dikurang 1. N itu adalah total sampel ya. Jadi hasilnya itu adalah 2,04. Jadi Z hitungnya 2,04 dan didapatkan Z tabelnya adalah 1,92, yang dimana Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka dikatakan bahwa H0 ditolak. Jadi kesimpulannya karena H0 ditolak maka H1 diterima, yang artinya ada hubungan korelasi yang signifikan antara kepemimpinan dan motivasi.
Untuk kesimpulan pertemuan 15 yaitu analisis korelasi Rex-Sperman digunakan untuk mengetahui tingkatnya hubungan antara dua variabel yang datanya berskala ordinal, tidak harus berdistribusi normal. Untuk koefisien korelasi Sperman P atau Fs bernilai antara min 1 sampai dengan 1, di mana untuk P1 yaitu hubungan positif sempurna. Untuk P-1 itu hubungan negatif sempurna, dan untuk P0 itu tidak ada hubungannya sama sekali. Untuk nilai korelasi itu kita dapat hitung dengan rumus yang ada tertera di PPT gambar. Yang keterangannya di mana ada D selisih parintas antara variabel besar pengaruh X terhadap Y yang dapat dihitung melalui koefisien determinan R kuadrat sama dengan P kuadrat dikali 100%. Sedangkan uji signifikasi dilakukan menguji Z atau menilai si keluar PLN pada output SPS.